Halo sahabat, kembali lagi di channel Sahabat Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah sabuk pengaman pada mobil. Sebelum melanjutkan video ini ada baiknya like, subscribe dan tinggalkan komentar kalian agar channel ini bisa berkembang untuk memberikan informasi lainnya. Ketika bepergian menggunakan kendaraan ada berbagai alat keselamatan yang harus kita gunakan agar selalu aman. Misalnya ketika sahabat mengendarai sepeda, maka akan menggunakan helm pelindung siku dan pelindung lutut agar saat terjatuh bagian-bagian ini tidak terluka. Ketika membonceng naik motor, kita juga harus menggunakan helm. Bukan saja untuk mematuhi peraturan, tapi juga sebagai alat keselamatan yang bisa melindungi kepala. Saat naik mobil, kita juga harus memakai alat keselamatan, tapi tentunya berbeda dengan alat keselamatan yang dipakai saat naik sepeda atau motor. Di mobil, sahabat akan menggunakan alat keselamatan yang bernama sabuk pengaman yang terdapat di sisi-sisi dalam mobil. Sabuk pengaman yang ada di mobil kita gunakan di bagian depan tubuh kita, mulai dari pundak, perut, dan pinggang. Selain di mobil, sabuk pengaman juga digunakan di pesawat. Bedanya, sabuk pengaman di pesawat terbang hanya digunakan pada bagian pinggang saja. Sabuk pengaman diciptakan pertama kali oleh George Cayley yang merupakan insinyur, penemu, dan seorang penerbang dari Inggris. Sayangnya, sabuk pengaman yang dibuat Pak Cayley pada pertengahan abad ke-19 ini tidak mendapat hak paten sebagai orang pertama yang membuatnya. Hak paten sabuk pengaman akhirnya didapatkan oleh Edward J. Klagon dari New York pada tanggal 10 Februari tahun 1885. Sabuk pengaman buatan Pak Klagon dijelaskan merupakan sabuk pengaman bagi wisatawan, pelukis, hingga pemadam kebakaran. Selain itu, dituliskan juga kalau sabuk pengaman dirancang untuk dipakai pada orang-orang tersebut dengan dilengkapi kait yang dapat mengamankan orang yang memakai ke objek yang tetap. Karena dimaksudkan untuk dipakai oleh wisatawan, pelukis, atau pemadam kebakaran, maka penggunaan sabuk pengaman buatan Pak Klagon tidak berhubungan dengan alat keselamatan pada mobil. Sabuk pengaman yang pertama ditemukan bentuknya memang belum seperti sekarang, yaitu sabuk pengaman berbentuk huruf V yang disebut sabuk pengaman 3 titik. Pada awal diciptakan, bentuk sabuk pengaman adalah sabuk pengaman 2 titik yang saat ini digunakan di pesawat terbang. Sabuk pengaman 2 titik yang digunakan pada mobil dianggap kurang bisa meminimalisir efek dari kecelakaan atau tabrakan. Hal ini karena sabuk pengaman 2 titik tidak bisa mengamankan semua titik, sehingga kepala bisa saja terbentur, dan saat mobil mengalami kecelakaan pada kecepatan tinggi, kemungkinan bisa menyebabkan tulang panggul patah. Karena jumlah korban kecelakaan mobil yang tinggi hingga pertengahan tahun 1950, sebuah perusahaan mobil, yaitu Volvo, mempekerjakan insinyur keselamatan pertama mereka pada tahun 1958. Pada saat itu, mobil-mobil produksi Volvo juga menggunakan sabuk pengaman 2 titik yang juga tidak digunakan oleh pengendara karena justru membuat efek kecelakaan lebih parah. Oh iya, sebelum ditemukan sabuk pengaman 3 titik, bahkan para pembalap tidak menggunakan sabuk pengaman saat bertanding. Niels Bohlin, seorang insinyur dari Swedia menjadi insinyur keselamatan pertama Volvo dan menciptakan desain sabuk pengaman 3 titik yang digunakan pada mobil-mobil saat ini. Sabuk pengaman 3 titik yang diciptakan Pak Bohlin dapat menyebarkan secara merata gaya benturan di seluruh tubuh penumpang. Selain itu, sabuk pengaman juga membantu menjaga tubuh bagian atas penumpang dan pengemudi mobil tetap berada di tempatnya. Dengan desain sabuk pengaman berbentuk huruf V, maka akan menyerap gaya pada dada dan panggul tapi tetap menjaga sabuk tetap pada posisinya dan tidak bergerak di bawah beban. Setelah teknologi sabuk pengaman 3 titik buatan Pak Bohlin muncul secara luas pada tanggal 13 Agustus tahun 1959, banyak penyempurnaan dan inovasi lain sabuk pengaman yang bermunculan. Salah satunya adalah teknologi pengunci retraktor, yaitu sabuk pengaman bisa mengunci secara otomatis saat penumpang yang menggunakan sabuk pengaman bergerak secara mendadak.
Pengunci ini berguna untuk membatasi dan mengunci gerakan penumpang jika terjadi tabrakan dan menghentikan sabuk pengaman agar tidak keluar dari gulungan. Selain pengunci retraktor, berbagai jenis sabuk pengaman juga dikembangkan, tidak hanya berupa sabuk pengaman 3 titik saja. Saat ini, sudah ada sabuk pengaman 4-6 titik yang ada di beberapa mobil, seperti mobil pembalap dan kursi penumpang khusus untuk anak-anak usia bayi sampai balita. Sabuk pengaman 5 titik terhubung dari bagian bahu kanan dan kiri, bagian pinggang, dan di bagian kaki. Sedangkan sabuk pengaman 4 titik hampir sama dengan sabuk pengaman 5 titik, tapi tanpa ada pengaman di bagian kaki. Sementara sabuk pengaman 6 titik digunakan pada mobil balap NASCAR memiliki bentuk yang hampir sama dengan sabuk pengaman 5 titik. Bedanya, sabuk pengaman 6 titik mempunyai 2 pengaman di bagian kaki. Oh iya, selain itu, ada sabuk pengaman 7 titik juga yang digunakan oleh para pengemudi pesawat aerobatik. Cukup sekian video kali ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, nantikan video selanjutnya.